Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B. Mata kuliah Ilmu Pendidikan akan mempresentasikan pendidikan sebagai sistem. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yaitu Azka Faniar Adela Hendri, Marsha Nur Husna, Rama Fitri Ade Suryani, dan Rizka Putri Incelina. Pembahasan kali ini adalah hakikat manajemen pendidikan, hierarki tujuan pendidikan, sistem pembelajaran, dan kesimpulan. Hakikat manajemen pendidikan. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini materi pertama yang akan kita bahas yaitu hakikat manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan menurut Madi Pedarta, manajemen dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha pencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan definisi lainnya berasal dari Biro Perencanaan Depdikbud, menyebutkan bahwa manajemen pendidikan ialah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Lalu ada level manajemen pendidikan. Nah, di sini ada beberapa subpoin yang akan kita bahas. Subpoin yang pertama yaitu pendidikan informal, non-formal, dan formal. Lalu subpoin yang kedua ada penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan. Dan yang terakhir dalam subpoin level manajemen pendidikan yaitu perencanaan pendidikan. Lalu kita masuk ke subpoin yang pertama, yaitu pendidikan informal, non-formal, dan formal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan dilakukan melalui 3 jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Perbedaan ketiganya bisa dilihat dari pendidikan formal dilakukan di sekolah, pendidikan non-formal dilaksanakan di masyarakat, dan pendidikan informal utamanya dilaksanakan di keluarga. Oleh karena itu, pendidikan non-formal dan informal sering diasosiasikan sebagai pendidikan luar sistem persekolahan atau sering disebut dengan pendidikan luar sekolah. Lalu, apa pengertian dari pendidikan formal, informal, dan non-formal itu? Oke. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Dan jalur pendidikan ini mempunyai jenjang yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi, beralih ke pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal tadi, dan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Jenis pendidikan non-formal ini biasanya meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan pemberdayaan perempuan, atau pelatihan kerja. Pendidikan non-formal ini diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hidup. Lalu, yang terakhir ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Meski begitu, hasil pendidikan informal ini tetap diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal tadi, tetapi setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Lalu masuk ke subpoin yang kedua, yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,
penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dan dalam pelaksanaan pendidikan, guru akan dijadikan panutan oleh peserta didiknya. Oleh sebab itu, kinerja guru yang memiliki sifat positif, kecerdasan emosional yang stabil, dan menguasai bahan pelajaran serta disiplin dapat membuahkan keberhasilan dari pendidikan itu sendiri. Dan kita sudah masuk ke dalam subpoin yang terakhir di level manajemen pendidikan, yaitu perencanaan pendidikan. Dalam tataran manajemen, pendidikan memiliki 3 level perencanaan, yaitu yang pertama, level makro. Level ini lebih ditujukan untuk menetapkan kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara dalam mencapainya pada tingkatan nasional, seperti sistem pendidikan nasional di Indonesia. Lalu ada level meso. Pada level ini, kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro tadi kemudian dijabarkan ke dalam program-program yang berskala kecil. Pada tingkat ini, perencanaan sudah bersifat operasional, disesuaikan dengan departemen atau unit-unit. Dan yang terakhir, level mikro dapat diartikan sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso tadi. Kekhususan-kekhususan dari lembaga mendapat perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan pada perencanaan makro. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hierarki tujuan pendidikan. Di dalam pendidikan, tujuan yang ingin dicapai terbilang kompleks karena tujuan tersebut mencakup ruang lingkup nasional hingga instruksional. Tujuan tersebut juga saling berkaitan satu sama lainnya. Yang pertama itu terdapat tujuan universal. Tujuan universal adalah tujuan pendidikan yang bersifat universal, ideal, dan dirumuskan secara operasional. Biasanya tujuan ini didasarkan pada ideologi tertentu, contohnya seperti nilai-nilai agama. Tujuan nasional memiliki sifat yang sama seperti tujuan universal, yaitu bersifat ideal, tetapi tujuan nasional belum dijalankan secara operasional. Dari gagasan tujuan universal dan nasional tersebut, muncullah Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia yang tertulis di dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjadikan rakyat Indonesia sebagai manusia Pancasila. Setelah ditetapkannya tujuan pendidikan nasional, ditetapkan pula tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan lembaga di setiap jenjang pendidikan yang biasa dikenal dengan standar kompetensi kelulusan. Contoh jenjang pendidikan di sini adalah pertama standar kelulusan sekolah dasar, standar kelulusan sekolah menengah pertama, hingga standar kelulusan dari universitas. Setelah ditetapkannya tujuan institusional, ditetapkan pula tujuan kurikulernya. Tujuan kurikuler adalah tujuan dari bidang studi yang biasa dikenal dengan standar kompetensi, seperti IPA, IPS, atau agama. Dan yang terakhir dari hierarki tujuan pendidikan adalah tujuan instruksional. Tujuan instruksional adalah tujuan pokok bahasan atau sub-bahasan yang diajarkan dan sudah bersifat operasional. Contohnya, itu adalah yang biasa kita kenal dengan kompetensi dasar. Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan pembelajaran. Agar lebih jelas akan dijelaskan pengertian masing-masing kata tersebut sebagai berikut. A. Pengertian sistem.
Ada beberapa pengertian tentang sistem, diantaranya yaitu istilah sistem berasal dari kata Yunani yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang saling berinteraksi secara fungsional yang memperoleh apa yang ingin dicapai kemudian menghasilkan apa yang diinginkan. Kata sistem sering dipakai untuk menunjuk satu, adanya suatu himpunan bagian-bagian yang sering berkaitan secara alamiah maupun budidaya manusia sehingga menjadi satu kesatuan bulat dan terpadu, misalnya sistem tata surya. Adanya alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan dan khusus memberikan andil terhadap fungsi tubuh yang rumit dan vital, misalnya sistem syaraf dan sebagainya. Sedangkan arti kata sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pengertian unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas seperti sistem pernapasan dan sistem telekomunikasi dan lain-lain. 2. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya seperti sistem pemerintahan. Menurut Zahra Idris, sebagaimana yang dikutip oleh anggota IKAPI, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagaimana sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional, yang teratur tidak secara acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk. Sistem menurut Salisbury, sebagaimana yang dikutip oleh Syarifuddin dan Irawan Nasution, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama sebagai satu kesatuan fungsi. Sedangkan menurut Johnson dan kawan-kawan, definisi sistem yaitu susunan elemen-elemen yang saling berhubung. Sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling berkaitan secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem adalah keseluruhan dari bagian-bagian komponen-komponen yang saling bekerja sama atau berinteraksi untuk mencapai hasil yang diharapkan dan berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan atau yang telah direncanakan. 3. Komponen-komponen. Bagian suatu sistem yang melaksanakan suatu fungsi untuk menunjang usaha mencapai tujuan sistem disebut komponen. 4. Interaksi atau saling hubungan. Semua komponen dalam suatu sistem saling berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. 5. Penggabungan yang menimbulkan jalinan yang berpaduan. Misalnya, dalam kegiatan belajar mengajar, guru berusaha menimbulkan jalinan keterpaduan antara berbagai komponen instruksional dengan melaksanakan pengembangan sistem instruksional untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 6. Proses transformasi. Semua sistem mempunyai misi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk itu diperlukan suatu proses memproses masukan input menjadi hasil-hasil output. 7. Umpan balik untuk koreksi. Untuk mengetahui apakah masing-masing fungsi terlaksana dengan baik, diperlukan fungsi kontrol yang mencakup monitoring dijadikan dasar pertimbangan dan melaksanakan perubahan-perubahan. Penentuan, perbaikan, atau penyesuaian agar masing-masing berprestasi tinggi. 8. Daerah batasan dan lingkungan. Antara suatu sistem dan bagian-bagian lain atau lingkungan di sekitarnya akan terjadi interaksi, namun antara suatu sistem dan sistem yang lain mempunyai daerah batasan tertentu. 7. Umpan balik untuk koreksi. Untuk mengetahui apakah masing-masing fungsi terlaksana dengan baik, diperlukan fungsi kontrol yang mencakup monitoring dijadikan dasar pertimbangan dan melaksanakan perubahan-perubahan. Penentuan, perbaikan, atau penyesuaian agar masing-masing berprestasi tinggi. 8. Daerah batasan dan lingkungan. Antara suatu sistem dan bagian-bagian lain atau lingkungan di sekitarnya akan terjadi interaksi, namun antara suatu sistem dan sistem yang lain mempunyai daerah batasan tertentu. Kesimpulan. Pendidikan memiliki komponen-komponen di dalamnya yang saling terikat, berpengaruh, memiliki fungsi sendiri, dan melakukan fungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem yang bekerja disebut dengan subsistem. Sebagai contoh, sistem pembelajaran, sistem evaluasi, dan lain-lain. Sedangkan yang lebih besar dari sebuah sistem disebut dengan suprasistem. Contohnya adalah pendidikan. Secara manajemen, subsistem dibagi menjadi 3 level untuk mempermudah mengevaluasi kinerjanya, yaitu level makro, meso, dan mikro.
Bila ingin mengevaluasi seberapa besar ketercapaian sebuah tujuan nasional, maka perlu dilihat mulai dari level tujuan instruksional sampai dengan level tujuan institusionalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan saat diskusi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.